Puluhan aktivis menamakan diri sebagai Praksi Rakyat Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada. Aksi damai tersebut untuk menggalang simpati Pemprov Kaltim agar mendukung para aktivis menggugat Undang-Undang Minerba yang baru ke Mahkamah Konstitusi. Aksi para aktivis dari jaringan advokasi tambang dan wahana lingkungan hidup itu ditandai dengan penyerahan nampan bertuliskan Judicial Review Undang-Undang Minerba. Mereka tidak setuju kewenangan atas sumber daya tambang ditarik menjadi otoritas pemerintah pusat. Dalam pandangan Jatam Kaltim, Undang-Undang Minerba yang baru memangkas kewenangan daerah dalam tata kelola pertambangan. Sementara daerah-daerah di Kaltim ada yang telah memiliki pembatasan terhadap aktivitas pertambangan. Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan daerah diterabas dan hal tersebut akan memberikan daya rusak terhadap lingkungan yang tinggi. Mandat rakyat terkait mengenai keselamatan. Bahwa judicial review ini adalah ingin mengoreksi sejumlah pasal yang justru itu tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, terutama pemerintahan daerah ya. Ada sejumlah pasal yang kita lihat itu justru makin membuat posisi daerah justru lemah. Salah satunya adalah bagaimana pasal-pasal tersebut menjadi ancaman terhadap kebijakan moratorium Pemprov Kaltim. Kaltim telah punya inisiatif untuk melakukan moratorium pertambangan, izin pertambangan, dan dengan ditariknya kewenangan perizinan pertambangan pusat, itu akan mengaktifkan lagi izin-izin yang telah berakhir, izin-izin yang telah dicabut, izin-izin yang bermasalah, yang telah dievaluasi oleh daerah, dan tentu ini akan menjadi ancaman terhadap semangat moratorium yang itu punya rencana atau punya semangat membendung atau menghadang laju kerusakan lingkungan. Jatam Kaltim menjadi satu di antara 4 pihak pendaftar Judicial Review Undang-Undang Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pihak lainnya menggugat adalah Eksekutif Nasional Walhi serta 2 warga korban kriminalisasi perusahaan tambang. Ada 9 pasal dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 yang digugat para aktivis. Pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, kemudian jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang. Selain itu juga soal perpanjangan izin otomatis atau kontrak karya dan PKP 2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan. Itulah yang kita sebut. Hal lainnya adalah di Undang-Undang Minerba baru ini, itu juga mengaktifkan klausul bahwasanya akan menjamin wilayah pertambangan tidak akan berubah. Ada sejumlah wilayah yang sebenarnya di Kaltim itu telah menolak kehadiran sektor batubara, contohnya Balikpapan. Balikpapan itu punya perwali kawasan bebas tambang. Balikpapan juga menegaskan dalam perda RT/RW-nya kawasannya itu adalah 52% adalah kawasan lindung. Nah, ini tentu akan tidak mendapatkan dukungan dari undang-undang yang baru ini yang punya karakter eksploitatif. Sementara lainnya adalah di Kaltim di masa pengakhiran Awang Parukisak menyatakan 2,4 juta hektar lahan Kaltim itu sebenarnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Apa itu 2,4? 2,4 adalah total perizinan yang telah berakhir, izin tambang yang telah berakhir dan dicabut. Seharusnya itu dikembalikan ke daerah untuk menjadi misalnya wilayah pangan, wilayah pemukiman atau kehutanan. Namun dengan semangat Undang-Undang Minerba itu kami yakinkan tidak akan terjadi. Gugatan masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Minerba atau Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 direspon oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur. Mereka mengakui dengan adanya undang-undang yang baru tersebut
kewenangan menyangkut pengelolaan pertambangan berada di pemerintah pusat. Para aktivis dari jaringan advokasi tambang dan wahana lingkungan hidup mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 9 pasal yang mengganjal, di antaranya terkait kewenangan pengelolaan hasil tambang yang tidak lagi berada di daerah. Memang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, berlakunya tanggal 11 Desember 2020 itu seluruh kewenangan pindah ke pusat. Pada saat itu memang mulai daripada perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di pusat. Kami dari Dinas Teknis untuk kegiatan ini, di mana adanya rencana daripada teman-teman untuk melakukan review daripada undang-undang ini, kita sangat setuju sekali, kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan oleh teman-teman ini, dan ini harusnya se-Indonesia kompak, bukan cuma Kalimantan Timur aja, sehingga nanti pengelolaan pertama itu pemerintah pusat bisa melihat bagaimana supaya peran dari pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru, membuat pemerintah di daerah tidak berdaya sama sekali. Fungsi daerah hanya mengawasi, namun tidak disertai tindakan hukum karena hasil pengawasan disampaikan dulu ke pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki otoritas. Kalau kita bicara secara teknis, kami dari SDM khususnya, pemerintah Provinsi Kaltim, kita mendukung bagaimana nantinya undang-undang ini pemerintah itu bisa melihat bagaimana kita daerah, karena kita yang tahu. Kita yang tahu bagaimana daerah kita. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya mengapa itu harus kita udah melihat dari mulai akhir ini sampai ini pengawasan itu udah sangat kurang sekali. Sehingga di mana pengawasan itu kami punya 34 inspektur tambang Kementerian SDM, dan inspektur tambang juga dengan kewenangan ini juga mereka juga udah pelaksanaan, cuma itu tadi belum maksimal. Teknisnya itu apa sih, Pak, yang ditarik kewenangannya, Pak? Semuanya. Berarti nggak bisa ditindak gitu langsung di lapangan gitu, Pak, misalnya ditemukan. Kalau inspektur tambang bisa. Karena inspektur tambang adalah inspektur tambang Kementerian SDM. Jadi dia bisa melakukan tindakan-tindakan, pertama sanksi administrasi yang ada dalam undang-undang, yaitu pertama teguran tertulis, penutupan sementara, dan pencabutan izin. Itu bisa oleh inspektur tambang. Sementara Dinamisator Jatam Kaltim Pradana Rupang mengatakan, gugatan sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dan kini mereka menunggu jadwal kapan persoalan itu diagendakan untuk dimulai persidangannya. Kami sangat siap dan 100% telah menyiapkan semua, baik legal standing maupun juga sejumlah bukti yang menguatkan, sejumlah kehadiran Jatam dalam setiap undangan-undangan terkait mengenai pembahasan Korsup Minerba, pembahasan moratorium, terkait mengenai kasus reklamasi lubang tambang, kasus anak-anak mati di lubang tambang, itu telah kami hadirkan dan kami setor dalam sebagai syarat untuk digugat. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim diperpanjang masa tugasnya untuk 3 bulan ke depan. Alasan perpanjangan masa tugas karena Raperda Ketahanan Keluarga masih memerlukan pengkayaan materi dengan mempertimbangkan unsur lokal Kaltim. Usulan pertambahan waktu kerja Pansus disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kaltim. Menurut Ketua Pansus Eli Hartati Rashid, masih banyak yang perlu dilengkapi oleh tim Pansus. Masih sedikit, masih minimalis, jadi perlu pengayaan, kemudian dengan kunjungan kerja, kemudian kunjungan kerja kami berfokus kepada daerah-daerah yang sudah punya perda ketahanan keluarga. Jadi di Indonesia itu ada 20-an.
kabupaten kota, kabupaten dan provinsi yang sudah punya perda itu. Makanya kami berfokus di sana. Kami sudah ke Jawa Barat. Jawa Barat itu inisiatornya perda ketahanan keluarga, dan di sana juga luar biasa pelaksanaannya, bahkan sampai ke juknisnya sudah ada. Selain Jawa Barat apa aja Bu tadi? NTB. Di NTB juga ada Montekar, dan dengan pembiayaan yang sedikit beliau bisa menjadikan desa unggulan. Ada 3 desa contoh. Tim Pansus sudah bekerja menyusun naskah akademik dan mengunjungi daerah-daerah yang memiliki perda ketahanan keluarga. Di antaranya ke Jawa Barat yang dianggap cukup baik dan menjadi inisiator dibuatnya peraturan ketahanan keluarga se-Indonesia. Bahkan di Jawa Barat sudah berjalan sosialisasi perda kepada masyarakat dengan membentuk Montekar atau motivasi ketahanan keluarga. Di Jawa Barat ada 666 Montekar yang bekerja mensosialisasikan, di mana para relawannya mendapatkan honor dari pemerintah. Kan ketahanan keluarga itu menyangkut hal-hal yang paling kecil ya. Dan padahal manfaatnya tuh untuk ketahanan negara juga. Makanya sesuatu yang sedikit ekstra fokus menyangkut seluruh sampai ke keluarga kita, nanti kan kita diatur dalam perda itu. Makanya Pemberdayaan perempuan juga Bu ya di situ. Ya itulah mitra kerja kita. Bu, ada kendala-kendalanya nggak? Ya tadi karena draft naskah akademiknya terlalu minimalis, jadi mungkin 3 bulan mudah-mudahan lah kerja keras supaya terpenuhi waktunya. Di Indonesia sudah ada 33 daerah memiliki perda ketahanan keluarga, sementara di Kaltim baru tahap membuat raperda. Namun Eli Hartati mengatakan hal tersebut bukanlah keterlambatan, lantaran di tingkat pusat juga masih terjadi pro dan kontra. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini WTP atau wajar tanpa pengecualian ke-8 kalinya. Penilaian itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi itu untuk laporan keuangan tahun anggaran 2020. Anggota 6 BPK RI Profesor Hari Azhar datang menyerahkan opini WTP kepada Gubernur Kaltim Isran Nur dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Penyerahan penghargaan berlangsung pada rapat paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim, Senin 31 Mei lalu. Menurut Profesor Hari Azhar, Kaltim menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Hal itu terlihat dari indikator kemakmuran seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan 4 indikator lain. Walaupun kondisi pandemi tingkat kemiskinan dan pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kaltim masih di peringkat 3 nasional. Ini WTP yang kita berikan yang ke-8 kalinya. Saya kira ini salah satu pemerintah provinsi yang salah satu yang terbaik di Indonesia, saya lihat. Termasuk indikator kemakmuran yang menjadi concern saya, kemiskinan, pengangguran, Gini rasio, dan IPM itu keempat-empatnya lebih tinggi dari rata-rata nasional, walaupun pandemi ini kemiskinan, pengangguran ada kenaikan. Itu belum sesuai dengan anggaran ya. Anggaran itu memang dari waktu ke waktu terus naik. Harusnya juga indikator kemiskinan, pengangguran, dan Gini rasio juga turun, IPM naik. Tapi IPM-nya di Kalimantan Timur termasuk tertinggi saya kira. Tinggi ya, kita ketiga. 76. Jadi saya kira itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur ini cukup tinggi. Lihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi sekali. Gubernur Kaltim Isran Nur juga menyambut hangat diperolehnya kembali WTP untuk ke-8 kalinya. Gubernur berterima kasih kepada jajaran Pemprov dan juga DPRD yang telah bersinergi dengan baik. Diakuinya masih ada beberapa catatan yang perlu perbaikan seperti menyangkut aset daerah
yang menjadi beban pemerintah walaupun sudah rusak dan tidak terpakai. Oh ya, itu perbaikan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaannya aset. Aset ini mulai kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, itu masalahnya berlanjut terus. Ya, tadi memang tadi ada saran dari Pak Sabto dari Golkar bahwa memang aset itu dikelola untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya kita dengarkan. Terkait pensiun yang ingin mengambil alih aset tadi Pak, Pak Sabto tadi Pak, mungkin yang ya itu dia. Jadi kan salah satu yang kita jadi bahan pertimbangan. Karena ada ketentuannya juga kan. Kalau yang misalnya rumah mau dibeli rumah sudah nggak ada nilainya, ya udahlah mereka kan pantas saja lah kira-kira untuk mendapatkan itu sebagai apresiasi.